wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah ala kulli hal pada pagi hari ini kita bisa bertemu di dalam keadaan sehat walafiat di acara SIP pagi hari ini. Salawat serta salam tetap kita limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sucito dan Bu Ani yang telah memfasilitasi Zoom pagi ini dalam rangka kita silaturahmi dan bertolabul ilmi. Semoga menjadi jariah ya semua. Dan terima kasih kami sampaikan kepada mentor saya dan teman-teman semua yang telah hadir dalam SEP pagi hari ini. Kita sudah ada 17 orang yang bergabung. Agar menghemat waktu karena masuknya sudah telat, kami mohon maaf tadi tawaf terus gitu, belum bisa masuk di Zoom. Jadi saya tidak bisa nyapa satu persatu, mungkin nanti di akhir sembari mungkin lebih lengkap. Baik, kami akan coba sampaikan susunan acaranya. Ada pembukaan, selanjutnya nanti ada testimoni bisnis oleh Ibu Siti Haula. Dilanjutkan nanti materinya mungkin panjang, ini ada tutorial perawatan wajah, ada message wajah oleh Ibu Hajah Nurul, dan penutup. Baik, perkenalkan saya Yani, akan memandu acara ini dalam 1 jam ke depan. Untuk memperlancar agar acara kita lebih lancar, mari kita awali acara ini dengan bacaan Ummul Quran bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Haula dengan tema testimoni bisnis. Kepada Ibu Siti Haula, kami persilahkan. Terima kasih Bunda Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ala ni'amillah. Mayahdillahu fala mudhillalah, wa mayyudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu mutalazimaini ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat HNI yang dirahmati oleh Allah, puji syukur patutlah kita haturkan kehadiran Rabbi yang mana pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali litolibil ilmi, dalam rangka mencari ilmu dan pahalanya. Hewan yang di laut dan di darat dan semuanya kehidupan ini akan mendoakan orang-orang yang senantiasa mencari ilmu. Dan kita bersyukur dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ta'zim Allah semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya uswah kita, sehingga kita mengenal indahnya Islam, mengenal syariat-syariatnya dan semuanya, dan kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Sahabat HNI yang dirahmati oleh Allah, kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bunda Ani, Pak Sucito, dan mentor-mentor semua yang sudah memfasilitasi acara pagi hari ini dalam rangka kami belajar. Saya di sini hanya sebagai testimoni bisnis, nggih.
Langsung saja saya merasa ada kenikmatan tersendiri ketika bisnis di HNI ini. Karena apa? Karena saya sendiri itu pelaku MLM sudah lama dan banyak sekali yang saya ikuti. Ternyata yang seraknya itu cuma di sini, di HNI ini, ya. Karena apa? Di HNI ini tidak hanya mengejar target target keuangan aja, tapi banyak sekali yang kami dapatkan di sini. Dan ini tidak saya temukan di bisnis-bisnis yang lain. Ukhrawi berjalan dan dunia pun akan berjalan. Yang pertama, saya sebenarnya saya sendiri tidak tahu. Waktu itu lupa saya kenapa saya gabung di HNI. Kayaknya saya bukan karena sakit atau apa. Karena saya itu ikut-ikutan, istilahnya terjerumus. Tapi terjerumus, subhanallah, sangat baik sekali. Dan saya merasa berterima kasih kepada mentor saya, Ustadz Pur, Pak Ansori, dan semuanya. Saya terjerumus tapi baik sekali. Ini waktu itu saya sebenarnya sudah bergabung lama, sudah bergabung sejak tahun 2018. Namun saya tidak begitu paham, tidak begitu mengerti apa itu HNI. Awalnya itu yang saya tahu adalah herbal aja. Tahun akhir 2020 saya itu ibaratnya tiba-tiba malam-malam saya dihubungi oleh mentor saya, Ustazah, jenengan mau saya M-kan, saya juga nggak paham apa itu M atau apa. Ustazah, saya mau M-kan jenengan, tapi jenengan cari orang, waktu dulu kan kalau nge-M-kan itu cari orang banyak ya, ibaratnya M terus nanti lima orang lagi gitu, terus di bawahnya 5, pokoknya cari orang 18. Saya itu bingung waktu itu sore. Terus karena saya itu berusaha semaksimal mungkin, kalau setiap ditawari yang baik itu saya tidak menolak. Akhirnya oke, Us, kalau nggak salah itu sore jam 3, saya masih ingat, akhir 2020. Jam 3 itu saya harus nyari, wah ini gimana ini. Langsung saya hubungi orang-orang tersebut. Pokoknya hari ini, malam ini jenengan harus cari orang 18 kan nggak salah. 18 selain keluarga ya, keluarga terus 18. Aku bismillahirrahmanirrahim, saya bisa, Us. Insya Allah saya bisa. Nah, waktu itu malam-malam gitu, saya itu bingung bagaimana cara. Pokoknya sampean minta KTP aja dulu. KTP, kemudian saya kumpulkan. Wah, KTP segitu banyak, ini gimana ini? Akhirnya malam-malam kalau nggak salah saya sekitar jam 11-an itu. Saya posting, ada yang mau enggak bisnis ini, bisnis bagus gitu, saya posting. Kemudian saya lihat siapa saja yang lihat itu, langsung saya japri. Alhamdulillah saya tugasnya nyari KTP, yang masukkan adalah Ustadzah Pur tersebut. Subhanallah, nah itu kemudian saya Masya Allah, mungkin ini takdir nggih, saya nggak tahu. Terus padahal Ustadzah Pur itu katanya, saya tanyakan, Us, jenengan itu banyak yang mitrain jenengan, tapi kenapa menjatuhkan ke saya? Nggak tahu, feeling aja, Us. Nah, dari situ saya akhirnya saya penasaran, saya belajar. Akhirnya belajar itu. Alhamdulillah saya waktu itu di M-kan. Nah, kemudian saya bagaimana bisnisnya, bagaimana itu saya itu kepo terus. Kan waktu itu sudah langsung dapat bonus toh. Dapat bonus. Saya itu Masya Allah, alhamdulillah saya kok dapat bonus gini. Ya, pokoknya saya ikut aja. Dibentelkan itu. Nah, alhamdulillah dengan begitu saya terus mengikuti jalannya alur, bagaimana cara bisnisnya, bagaimana
cara promosinya, setiap Zoom saya ikut. Nah, waktu itu, nah yang kemudian alhamdulillah qadarullah, saya itu kemana-mana saya membangun pasar, kemana-mana saya cerita dari situ tadi, saya cerita kepada orang lain, setiap ketemu orang lain saya ceritakan kepada orang lain. Nah, pada bulan April itu kok hati saya kerentek. Nah, saya itu belinya 30, kemudian saya jual 30. Itu saya gimana ya caranya dapat untung? Oh, sampean SC aja mau jadi agen us biar dapat berapa persen. Lah saya nggak punya uang nih. Bagaimana ini ya caranya ya? Saya nggak punya uang us. Oh bisa, nanti saya bantu ya. Nanti sampean bangun pasar dulu, kamu cari orang. Kayak iya sampean cari orang. Nanti ada yang beli, nanti saya ibaratnya saya pendam dulu. Setelah itu tapi dalam jangka 2 bulan ya usia Bismillah insya Allah saya tidak sampai 2 bulan. Qadarullah saya masih ingat tanggal 27 berarti nggak sampai 1 bulan itu saya bisa menutup menjadi agen stok dan tidak sepeser pun dari modal. Karena saya membangun pasar, karena saya sudah punya 15. Kemudian saya promosi terus sampai punya banyak mitra. Kalau sekarang sampai hampir 200-an, 150 atau berapa itu. Itu setiap orang saya ceritain, ternyata gampang ya. Bisnis DHN itu cuma cerita-cerita aja terus kemudian ikut. Kemudian kita masukkan, kita belanja orang tersebut, kita bisa meyakinkan orang lain. Itu Masya Allah, saya nggak nyangka. Akhirnya saya ikuti terus. Kemudian ada apapun saya ikuti. Ada waktu itu kalau nggak salah ada yang leader top itu loh, yang 700 belanja 750 itu saya juga ikut juga bisa. Masya Allah, alhamdulillah, dan berkat dari motivasi orang tersebut saya terus berjalan dan saya berjalan harus cepat. Wah, ini cocok, ini bisnis ini. Cocok untuk pensiun, masa kita sampai tua seperti ini. Nah, gitu. Masa kita sampai tua kerjanya otot aja ya. Kalau di HNI itu enak ya, kerjanya itu santai, serius, sukses, tidak harus okol. Nah, kan kondisi tubuh ini kan semakin lama semakin menurun ya. Kalau sudah umurnya sudah bertambah seperti itu, saya berpikir gini, ya Allah, ini kayaknya enak ini bisnis masa depan ini. Terus apalagi saya itu berdoa sama Allah. Ya Allah, saya ingin sekali pekerjaan yang tidak menyita waktu ya Allah. Tapi sehingga kami bisa beribadah maksimal berarti gitu. Qadarullah. Dulu kan saya memang bisnisnya itu sangat keras sekali, sangat membutuhkan tenaga. Qadarullah, suami diambil oleh Allah, akhirnya saya benar-benar menseriusi bahwa ini adalah bisnis masa depan seperti sedekah jariyah ya. Kita akan diberikan banyak yang penting kita sampaikan. Nah, satu resepnya agar kita tidak lelah, dan terlalu termotivasi, itu cuma satu resepnya. Kita niatkan kita niatkan menolong orang lain. Itu dulu tuh saya sampai yang namanya 1 MHS itu jauhnya sampai berapa kilo ya, 17 kalau nggak salah berapa ya, itu jauh sekali saya antar. Itu saya resepnya cuma itu. Ya Allah, orang itu membutuhkan, saya masih kuat, saya antar meskipun itu harga 30 waktu dulu belum
belum SC itu saya antar, jauh pun saya antar, dan saya tidak merasa ya Allah, bensin saya hilang, waktu saya hilang, capek saya, sama sekali tidak merasa. Subhanallah, beriringnya dengan waktu, ketika kita merasa, ketika kita hitung-hitungan, itu pasti merasa lelah itu, dan itu yang selalu memotivasi saya setiap harinya itu. Umpama gini, loh saya kok karena kita hitung-hitungan, saya sudah SC kok masih bonusnya seperti ini. Itu sama sekali saya tidak merasakan seperti itu. Nanti saya pikir ini adalah sedekah jariah ketika kita menyampaikan kepada orang lain dan orang lain sembuh, orang lain itu hijrah produk, itu kebanggaan tersendiri bagi saya, itu Masya Allah. Nah, ada lagi yang bikin saya Masya Allah, inilah mungkin jawaban dari Allah. Waktu itu ada PMK itu saya 10 hari itu DC. Subhanallah, saya itu gimana ya? Waktu itu saya kan banyak orang yang beli, kemudian ada yang dikulak, dijual, itu ada yang nggak mau ya harga member, itu banyak sekali. Terus saya itu punya ide, loh, tapi saya sudah bercita-cita, saya harus meningkatkan dari SC ke DC. Karena apa? Banyak orang yang tanya, yang ketika sama-sama SC-nya, jenengan tak doakan ya ya, pokoknya jenengan jadi DC. Ketika umpama Ustaz Dapur di rumahnya Ustaz Dapur nggak ada produknya, atau ketika pergi ke Magetan, saya itu bingung. Saya itu maunya jenengan, itu ada orang yang mendoakan. Akhirnya saya punya kontak seperti itu. Nah, kebetulan Qadarullah waktu PMK itu, saya itu laris manis sampai belanja itu, loh, belanja saya kok sampai 17 juta ya, dalam jangka itu masih 5 hari kalau nggak salah. Kan setiap hari itu saya belanja 20, 40, bahkan 50, kan diambil-ambil orang gitu ya. Masya Allah. Kemudian saya, Ustazah, belanja saya 17 juta, ini kurang 5 juta, cuma 5 juta. Wah, saya pinjam dulu sama saudara, nanti saya akan kembalikan. Karena saya mau ke Bogor ini, saya harus stok. Kalau gitu saya belanja lagi 250 karena saya pelanggan saya nanti kasihan, nggak ada. Nah, saya tinggal di Bogor itu selama 1 minggu, kalau gitu tetap jalan, saya serahkan kepada saudara saya. Masya Allah, qadarullah, 10 hari itu saya bisa DC. Nah, itulah. Karena sama Mbak Valin juga gitu, saya ceritakan, masa ya kapan-kapan ada testimoni seperti itu. Masya Allah. Wah, sudah banyak waktunya. Kemarin saya janji saya sama Buli Aksana hanya 10 menit aja ya, karena Buli Aksana menyampaikan materinya nanti. Kalau diceritakan tidak ada habisnya bagaimana keuntungan di HN itu, Masya Allah. Dan kabar gembira lagi, hari ini, bulan ini saya dapat bonus banyak sekali. Masya Allah, 1,5 juta itu bagi saya, Masya Allah. saya tidak nyangka gitu loh. Bagi saya, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, saya itu sampai nangis. Ya Allah Gusti, ini loh. Mungkin karena kemarin saya itu merasa merasa nangis. Saya itu ingin sekali umroh, ya, pengen sekali umroh. Tapi oleh saudara saya, kalau umroh itu takdir seperti itu. Saya itu nangis. Saya minta doanya, kan pernah dengar Zoom, pernah dengar Zoom itu. Kalau kita pingin sesuatu, minta doakan itu ibu, minta doakan anak itu sefrekuensi. Saya itu minta doakan ibu saya, Mak, saya telepon, Mak, saya minta doakan saya bisa umroh ya, Mak ya. Katanya, Mak, loh kalau pingin umroh ya nikah dulu. Aku nangis malah, Masya Allah, astagfirullahaladzim, Mak. Ada Allah, Mak. Ada Allah, Mak. Jangan bilang seperti itu. Ada Allah. Allah itu maha kaya. Allah pastikan. Kemudian saya itu disangka saudara saya menjual rumahnya Mak itu karena saya pengen umroh.
Saya tidak Mbak, ya Allah Mbak, saya itu minta doa aja. Katanya nangis-nangis sama pengen jual rumah. Tidak Mbak, karena saudara-saudara semua umroh sudah ngaji semua. Tidak Mbak, saya itu cuman pengen didoakan aja. Lah mungkin itu jawaban Allah, saya hari ini saya dikasih bonus yang begitu banyak, akan saya tabung nantinya, semoga saya bisa umroh, karena itu adalah cita-cita saya, tidak ada lain kecuali itu cita-cita saya untuk yang terdekat. Meskipun saya nggak punya siapa-siapa, saya orang nggak punya, saya yakin itu hakul yakin. Minta doanya ya teman-teman, semoga saya bisa umroh, akan saya tabung, dan akan saya sehari-harinya akan saya celengi ibaratnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi motivasi yang lain-lain, bahwa jangan ragu, jangan berpaling untuk tetap bisnis di HNI ini, karena banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di sini. Tidak bukan hanya biarlah namanya bonus-bonus itu mengikuti, yang penting kita niatkan karena Allah itu satu prinsipnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi motivasi, dan kalau salah itu adalah datangnya dari kami, dan kalau kebaikan itu hanya datangnya dari Allah. Saya cukupkan. Assalamualaikum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Siti Haulah. Dalam majelis yang berkah ini, mari kita mendoakan beliau dan kita semua supaya dimudahkan untuk ziarah ke Mekah Madinah dengan harta yang berkah. Dengan amin ya Rabbal alamin. Amin, amin ya Rabbal. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Hajah Nurul Alawiyah tentang tutorial perawatan wajah. Kepada Bu Nurul Alawiyah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas, Bu? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Cito Buani dan kepada rekan-rekan sekalian atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi untuk kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana tips merawat wajah. Ya, bagaimana tips merawat wajah? Tentunya kita semua ya yang hadir di SEP kali ini ada beragam ya, usianya mulai ada dari yang 20-an, ada yang 30-an, 40-an, 50-an. Nah, khusus untuk merawat kulit ya, merawat kulit wajah ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama, ketahui dulu apa jenis kulit wajah kita. Jadi untuk mengetahui jenis kulit wajah ini, kita bisa lihat di area T ya, di area T sini ya. Nah ini, apakah berminyak atau tidak, kemudian di area sini. Jadi apabila kulit cenderung pori-porinya kecil, kemudian tidak berjerawat ya, tidak berminyak, maka itu bisa disebut kulit yang kering. Namun apabila masih muda ya, usia 20-an, 30-an itu biasanya kondisi kulit masih normal, jadi cenderung normal. Ya, kemudian kulit remaja itu biasanya cenderungnya berjerawat ya, karena hormonal, masalah hormonal. Jadi hormonal karena perubahan hormon ya, perubahan hormon, ketidakseimbangan hormon. Nah, untuk perawatan harian, jadi yang kali ini kami ingin sharingkan, jadi pastinya rekan-rekan semua sudah mengetahui ya, cuman tidak ada salahnya kalau kita juga ingatkan kembali dalam hal ini, karena kulit
terutama kulit wajah ini adalah aset kita. Aset kita yang harus kita syukuri, yang harus kita pelihara dengan merawatnya, dengan menutrisinya, kemudian menggunakan produk-produk yang thayyib, yang halal, ya, tidak asal sembarangan saja kita memakai produk, tidak tergiur oleh iklan-iklan yang berseliweran mungkin di YouTube ataupun di media-media yang lain, ya. Jadi hal-hal mendasar yang perlu kita lakukan untuk perawatan kulit harian, ya. Yang pertama adalah lakukan pembersihan secara teratur. Jadi khusus untuk pembersihan ini, pilihlah sabun wajah atau pembersih yang sesuai dengan kulit wajah. Jadi setelah tadi kita bisa mengetahui, ya setelah kita mengetahui apakah jenis kulit kita ini normal ataupun berjerawat, ya cenderung berminyak, ataupun kering, ataupun kombinasi, ya ataupun sensitif, maka kita setelah itu kita bisa tentukan sabun wajah apa yang tepat untuk jenis kulit kita. Di HNI kita bisa gunakan, ya kita ada beberapa pilihan sabun, ya untuk sabun transparan, untuk kulit cenderung kering, ya untuk ibu-ibu yang kolagennya sudah menurun 30 tahun ke atas, ataupun untuk kulit yang kering, ya. Jadi kita bisa gunakan sabun kolagen, ya kita bisa pilih sabun kolagen. Kemudian untuk kulit yang cenderung berjerawat atau berminyak bisa gunakan sabun transparan propolis, ya. Kemudian untuk kulit yang cenderung sensitif bisa digunakan sabun madu atau sabun honey. Nah, dia ini juga sudah mengeluarkan facial wash, ya. Sabun cair yang sangat-sangat lembut sekali, dan kalau saya sendiri saya cenderung lebih suka pilih yang facial wash, ya, dan saya pilih yang transparan. Jadi minimal kita bersihkan wajah ini sehari 2 kali, ketika kita bangun tidur, ya, ketika kita mandi, sama minimal ketika mau tidur. Nah, terlebih untuk setelah kita beraktivitas, setelah bepergian jauh, ya, ataupun sudah sudah menghadiri pesta yang mungkin make up-nya tebal sekali, maka diperlukan pembersihan ekstra. Di situ kita bisa gunakan minyak zaitun, ya, minyak zaitun untuk membersihkan, mengangkat make up ataupun bedak yang tebal, ya, alas bedak yang tebal. Setelah itu baru gunakan sabun wajah. Nah, untuk pembersihan wajah ini wajib, ya, dan bisa dilakukan mulai usia 9 tahun ataupun anak-anak ketika sudah haid. Dan pastikan anak-anak kita ini melakukan pembersihan wajah dan bisa dipilih salah satu dari sabun-sabun yang ada di HNI. Kenapa HNI, ya? Seperti kita tahu HNI produknya bebas deterjen, kemudian sudah pasti bahannya halal, ya, kemudian bahan-bahannya ini sangat lembut dengan harga yang sangat ekonomis, ya, sangat ekonomis, sangat terjangkau dan juga berpoin, ya. Pastinya ibu-ibu juga yang sayang keluarga, yang sayang anak, pastinya akan pilihkan buah hatinya sabun-sabun dari HNI, dan ibu sendiri pun juga menggunakan sabun HNI. Kemudian bagaimana untuk kulit pria? Kulit pria ini memang teksturnya berbeda, ya. Jadi diperlukan mungkin bisa juga kadar minyaknya berlebih, ya, berlebih. Kemudian ini perlu dilakukan istilahnya pembersihan yang bisa jadi lebih sering, ya. Kemudian setelah pembersihan, yang kedua untuk rawatan kulit harian, ya, kita lakukan perlindungan. Jadi perlindungan dalam hal ini setiap hari, ya, kita di Indonesia, ya, kita ada sinar matahari yang terik, ya. Kita perlu melindungi kulit kita dengan pelindung dari UVA UVB. Jadi kita bisa gunakan day cream dari HNI, ya. Day cream dari HNI ini SPF-nya 30. Jadi SPF adalah sun protection factor, ya. Jadi ini apa sih maksudnya SPF 30? Jadi SPF 30 ini ada rumusnya. 30 kalikan 10 sama dengan 300. Dibagi 60 menit, jadi 5 jam. Jadi idealnya ketika kita menggunakan day cream ini, setiap 5 jam kita oles ulang, ataupun ketika kita sudah selesai berwudu atau kena air, kita oleskan ulang.
Nah, untuk saya sendiri untuk day cream ini satu cepuk ini bisa 1 bulan ya, lebih cepat habis dibandingkan day cream. Karena apa? Karena ketika kita beraktivitas di lapangan, pastinya kita sholat juga di luar, kita sholat di masjid ya. Setelah itu pasti kita harus gunakan kembali. Mengapa kita perlu menggunakan perlindungan? Karena selama ada sinar matahari ya, selama ada sinar matahari dari mulai matahari terbit sampai sore itu apabila kita tidak beraktivitas di luar, meskipun kita hanya di rumah, kita tetap wajib menggunakan day cream ini. Mengapa? Karena ada sinar UVB yang masuk ya, tidak hanya UVA tapi UVB. Kemudian apalagi kalau kita beraktivitas di depan kompor. Nah, kompor ini panas. Jadi ketika kita menggunakan day cream yang mengandung SPF ini ya, SPF yang cukup ya 30 ini, maka kita akan terhindar dari flek hitam. Flek hitam yang diakibatkan kerusakan ya, kerusakan dari paparan sinar UVB yang tidak ada perlindungan di kulit kita sehingga menyebabkan zat penghasil pigmen ini berlebih ya, berlebih kemudian sehingga menimbulkan pigmentasi ataupun flek hitam. Ya, kemudian selain untuk perlindungan UVA UVB, day cream ini juga melindungi kita dari sinar biru. Jadi seperti sekarang ini ya kita berada di depan laptop ataupun handphone ataupun nanti kita di depan TV ya, itu ada pancaran sinar biru yang itu juga bisa merusak kulit, maka day cream ini juga berfungsi untuk perlindungan untuk dari sinar biru. Kemudian setelah perlindungan kita juga lakukan yang namanya pelembapan ya, pemberian nutrisi. Jadi kemarin sempat ada produk moisturizing ya yang meskipun saat ini sudah sedang ditarik ya. Ini bisa kita gunakan sebelum kita menggunakan day cream. Tentunya kita menggunakan day cream dan moisturizing ini setelah wajah dibersihkan. Jadi pembersihan itu wajib mutlak ya ketika kita akan gunakan day cream ataupun moisturizing wajib dibersihkan dulu. Urutannya gimana? Setelah wajah dibersihkan, baru gunakan moisturizing gel tipis-tipis, kemudian baru gunakan day cream. Ini kalau siang hari. Bagaimana kalau malam hari? Nah, malam hari setelah wajah kita dibersihkan ya, setelah wajah kita dibersihkan ya, setelah kita misalkan jam 8 kita tidak keluar rumah lagi, setelah wajah kita dibersihkan, maka kita bisa gunakan night cream ya. Tapi kalau saya biasanya sebelum menggunakan night cream ini, saya gunakan dulu Deep Beauty dan Deep Beauty ini saya lakukan pemijatan wajah. Ya, pemijatan wajah. Nanti saya akan berikan contoh bagaimana cara memijat wajah yang mudah ya, yang bisa kita lakukan minimal setiap malam sebelum tidur hanya 5 menit. Tapi nanti efeknya luar biasa untuk kecantikan kulit kita, para ibu-ibu, mama-mama khususnya. Kemudian yang lain untuk perawatan pekanan ya. Perawatan pekanan lakukan scrub atau exfoliating, pengangkatan sel kulit mati ya. Ini penting kenapa? Karena sel kulit mati yang sudah istilahnya ini harus diangkat, dibersihkan supaya apa? Supaya kulit tidak terlihat kusam. Nah, di hari ini kita bisa gunakan Andrography Centella. Andrography Centella ini ya. Jadi kita bisa gunakan ya. Kita bisa buka 2-3 ya, sesuaikan dengan luasnya wajah dan juga bisa leher juga bisa diberi. Kita buka Andrography Centella ini 2-3 kapsul, kemudian kita berikan sedikit air, kemudian kita gosokkan ke wajah dengan gerakan memutar ya. Memutar kurang lebih 30 detik sampai 1 menit ya. Ini akan membantu mengangkat sel kulit mati yang sudah harus dibersihkan ya. Nah, khusus untuk exfoliating ataupun scrubbing ini, perhatikan bila kulit ada luka atau jerawat, maka jangan lakukan scrubbing atau penggosokan. Mungkin kalau misalkan hanya dioles-oles aja, Andrography ini akan berfungsi untuk mengeringkan jerawat, kemudian ya karena sifatnya antibiotik alami ya, jadi membantu untuk pengeringan jerawat itu sendiri. Kemudian untuk perawatan pekanan,
kita juga, oh ya, untuk scrubbing tadi atau exfoliating ya, untuk kulit berminyak kita bisa lakukan 2 kali dalam sepekan, kemudian untuk kulit normal dan cenderung kering kita bisa lakukan 1 kali dalam sepekan. Kemudian untuk rawatan pekanan ya, kita juga bisa gunakan masker wajah. Masker wajah yang paling mudah kita bisa gunakan spirulina. Spirulina ini ya 2-3 kapsul kita buka, nanti kita bisa campur dengan zaitun ya atau dengan MHS bila wajahnya cenderung berjerawat. Nah, nanti gunakan spirulina ini tentunya setelah wajah dibersihkan dan setelah diangkat sel kulit matinya, kemudian penggunaan masker ini jangan lebih dari 15 menit ya. Jangan lebih dari 15 menit karena nanti terasa terlalu kencang ya, segera bersihkan. Untuk pembersihan dan scrubbing juga masker saya tidak bisa sampaikan caranya di sini ya karena keterbatasan waktu. Mungkin kalau ada kesempatan di lain waktu bisa kita praktekkan atau mungkin kita bisa jadwalkan bila untuk area Surabaya Sidoarjo ya kita bisa offline, nanti mungkin bisa praktek ya saling facial seperti yang kemarin juga sempat diadakan oleh BC2 Surabaya. Nah, untuk masker ini gunakan nempel di wajah tidak lebih dari 15 menit dan jangan maskeran sambil tidur. Kenapa? Karena kalau ketiduran nanti otomatis lebih dari 15 ya. Kemudian nah, untuk khusus untuk ini ya, untuk kulit wajah ya. Kulit wajah kenapa sih kita perlu lakukan pijat wajah? Jadi seperti hanya tubuh kita, kita mengenal adanya pijatan limfatik. Pijatan limfatik adalah pijatan lembut ya di seluruh tubuh ya yang merangsang sel-sel limfa untuk aktif kembali yang fungsinya adalah untuk menaikkan imunitas ya, menaikkan imunitas dan pijatan lembut ini untuk pijatan limfatik diarahkan ke jantung. Maka di dalam wajah kita juga mengenal apa yang disebut pijat wajah. Nah, untuk pijat wajah ini ya ibu-ibu ataupun rekan-rekan sekalian yang hadir di step kali ini, pijat wajah ini akan sangat berguna untuk melancarkan peredaran darah. Jadi melancarkan peredaran darah ya, otomatis nanti kalau darahnya lebih lancar nanti pasti akan rona atau auranya berbeda. Kemudian juga untuk mereka yang sudah 30 tahun ke atas ya seperti saya yang sebentar lagi juga 50 tahun ya, jelita ataupun mereka yang sudah lolita, lolos 50 tahun ya, itu nanti akan sangat berguna terutama untuk pengencangan. Kenapa? Karena untuk kulit ya, kecenderungannya pasti mengikuti gravitasi bumi, turun ke bawah. Nah, dengan adanya pijatan ini yang kita lakukan minimal 1 kali sebelum tidur, hanya 5 menit setiap malam hari. Kalau bisa pagi hari juga kita lakukan akan lebih bagus lagi. Nah, ini nanti akan membantu juga untuk mengaktifkan kembali sel-sel kolagen ya, kolagen yang di usia 40-50 tahunan itu sudah sangat-sangat menurun ya. Otomatis di situ nanti ketika kita, kalau saya sendiri ya ketika saya mempraktekkan memang sangat ngefek sekali. Kenapa? Ketika absen sehari 2 hari itu langsung kelihatan ya, nggak enak gitu ya, nggak enak gitu. Jadi oke, mari kita praktekkan bagaimana sekarang jam 6.48. Mari kita praktekkan bagaimana cara pijat wajah yang sederhana ya. Cukup dilakukan 5 menit dan ini adalah salah satu contoh ya karena kita bisa variasikan nanti sesuai kebutuhan ya, sesuai usia. Yang pasti kita tahu titik-titik mana yang istilahnya yang jadi titik tekan atau totok ya namanya ya. Itu yang bisa kita tekan lebih lama untuk melancarkan peredaran darah atau mengaktifkan dari kolagen itu. Sebelumnya pastikan sudah dibersihkan ya wajahnya. Jadi
Kita bisa gunakan bandana. Ini karena kita prakteknya sendiri ya. Saya juga lagi sendiri, jadi nggak bisa pakai model. Tapi nanti kalau kita ada kesempatan untuk offline, kita bisa bergantian, berpasangan saling memijat. Nah, di sini pastikan tangan kita sudah bersih ya. Ini tadi juga saya sudah gunakan sabun wajah ya ketika mandi. Tapi saya memang sengaja belum gunakan day cream ya karena nanti mau dipijat. Nah, kita bisa pilih rekan-rekan. Jadi kita bisa pilih mau pilih zaitun, oke. Kalau yang masih muda-muda ya bisa pilih zaitun. Ya, low budget. Mau MHS yang nggak terganggu dengan baunya juga boleh. Nah, khusus untuk yang sudah jelita ataupun lolita bisa pilih di beauty ya, di beauty ya karena ini istimewa ya di beauty ini sangat-sangat banyak mengandung oksigen dan nantinya pasti ngefek banget ya ke kulit wajah ibu-ibu yang sudah 30, 40 atau 50 tahun ke atas. Setelah kita bersihkan wajah dan tangan, kita bisa ini ya. Tuangkan di beauty ke telapak tangan ya. Bisa 2 sampai 3 tetes. Kemudian kita ratakan. Kita ratakan. Nah, ini karena saya menutup leher ya, jadi tidak bisa praktekkan. Tapi nanti ibu-ibu bisa awali dengan ini ya, untuk leher dulu. Jadi kalau leher gerakannya ke bawah seperti ini, ya, seperti ini, ya. Nah, setiap gerakan bisa dilakukan 10 kali, seperti ini ya. Nah, sini. Kemudian yang ini sini. Kemudian untuk area dagu ya, biasanya di sini ini suka ada namanya double chin atau double ya dagunya. Kita bisa mulai pijat dari sini ya. Jadi kita bisa gunakan ini. Kita bisa langsung 2 jari. Kita tarik ke atas ya. Kita tarik ke atas sampai ke depan telinga ya, titiknya. Jadi titiknya ini dan ini. Ini. Nah, lakukan 10 kali hitungan. 10 kali hitungan atau lebih terserah ya. Kalau saya biasanya kalau cepet-cepetan 10, tapi kalau agak lama bisa 30. Nah, kita bisa lakukan seperti ini ya. Dengan ditekan, tarik di depan telinga. Tekan, tarik di depan telinga. Seperti ini ya. Nah, kita juga bisa lakukan satu sisi seperti ini. Kalau saya tuh sukanya sambil tiduran karena memang hasilnya beda ya kalau kita tiduran sama duduk. Nah, ini kita bisa juga lakukan seperti ini. Nah, tekan. Ditekan. Nah, seperti ini. Jadi titiknya adalah ini ya, kemudian ini di depan telinga. Kemudian gerakan yang berikutnya adalah sini ya, di sini ini. Jadi ini namanya area garis senyum. Kita memudarkan garis senyum ya, karena di sini lebih cepat berkerut ya, karena apalagi kalau kita sering tersenyum. Kita bisa lakukan ini ya. Nah, di sini. Nah, tarik ke pelipis. Lagi. Tarik ke pelipis. Nah,
tarik ke pelipis sampai 10 kali atau lebih. Jadi kalau mereka yang punya malam hari mau tidur waktunya agak banyak, bisa lakukan lebih lama. Tidak hanya 5 menit, tapi bisa 10 menit ataupun 15 menit. Nah, ketika kita pakai di beauty itu memang berbeda dengan berbeda hasilnya dengan ketika kita pakai zaitun atau MHS ya. Tapi daripada tidak pakai MHS ataupun zaitun itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, seperti ini ya. Jadi ini garis senyum ke pelipis. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ya. Kemudian untuk area sini. Ini juga sering sekali terlihat berkerut ya, apalagi kalau yang suka mengemitkan. Ini saya juga ada ini. Nah, ini kita bisa tarik ini ke ya. Kita bisa tarik ini ke tarik ke pelipis. Ya. Tarik ke pelipis, tekan. Tekan, tarik. Tekan, tekan, tarik, tekan. Oke. Tapi khusus untuk ini nekannya jangan terlalu keras ya. Kalau terlalu keras nanti terasa pusing. Ini biasanya dulu ya saya waktu kalau nyoba facial ke salon gitu ya. Ya sebenarnya kalau saya facial ke salon itu cuman ingin tahu ini tekniknya mbaknya masasnya seperti apa sih. Ini seringnya ini di sini ditekan keras sekali sehingga saya merasa pusing ya. Jangan terlalu keras nekannya di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian khusus untuk bawah mata ya. Bawah mata ini kita bisa lakukan pemijatan lembut juga ya. Jadi kita bisa tarik. Nah, ini memang lebih bagus hasilnya bila kita sambil merem. Ya, jadi kita bisa seperti ini. Ya, merem ya. Seperti ini. 10 kali atau lebih, tapi nekannya jangan terlalu keras ya. Tapi tekannya di sini agak keras sedikit. Nah, ini nanti akan berfungsi untuk melembutkan kantong mata ya. Jadi kantong mata itu sebenarnya tidak hanya masalah di wajah, tapi juga bisa di ini ya, di ginjal ya. Jadi nanti perbaiki ginjalnya dengan cukupkan air putih, kemudian juga tidak terlalu sering bergadang atau tidur larut malam ya. Seperti ini ya. Nah, ini kita lakukan sisi berikutnya. Kelihatan ya, Bu? Gelap ya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu untuk kelopak, kita bisa tarik ke pelipis lagi. Ya. Ke pelipis. Kita bisa juga ini ya. Satu-satu ya. Nah, seperti ini. Sepuluh kali atau lebih ya, nanti dihitungin sendiri. Nah, kemudian kita bisa juga lakukan gerakan seperti ini. Jadi ini ya ke sini ya. Ini nanti sekaligus sini, sini dan sini ya. Ditarik semua. Seperti ini.
Biasanya kalau saya memang area ini saya lebih banyakin ya, karena ini karena sudah hampir 50, jadi pastinya seringnya di sini nih ngelembrek atau double ya. Jadi menjadi tua itu adalah pasti ibu-ibu, bapak-bapak ya, bapak-bapak memang jarang, tapi bapak-bapak juga mestinya melakukan ini. Nah, nanti yang merawat atau melakukannya pastinya istrinya masing-masing ya. Jadi menjadi tua, bertambahnya usia itu pasti, tapi paling tidak kita jangan jangan keterlaluan ya, karena kita juga orang HNI yang setiap hari harus ketemu orang, pastinya kita harus menampilkan wajah yang sumringah ya, mata berbinar-binar, dan ini akan pertama kali pasti orang melihatnya dari area wajah. Nah, untuk nutrisi dari dalam juga perhatikan ibu-ibu. Jadi kita ini apalagi kalau yang sudah jelita ataupun lolita ya, sudah nggak zaman lagi kita makan yang terlalu banyak berlemak-lemaknya, ya. Lebih banyak buah sayur, Kita lakukan, kita ikuti pola makan sehat ya. Pastinya kalau nggak mirip-mirip banget dengan Rasulullah, paling enggak ya jangan dibuang semuanya lah. Jadi misalkan ini contoh, pagi hari sebelum jam 12 itu bukan waktunya perut kita menerima sesuatu yang berat, karbohidrat macam nasi ataupun tepung. Jadi pagi hari sebelum jam 12 itu kita bisa konsumsi pagi hari, bangun tidur pastinya madu ya, kemudian bisa lanjut dengan spirulina ya, 3 gamat ya juga bisa. Kemudian nanti agak siangan zaitun ya. Untuk nutrisi kulit ya, selain spirulina bisa juga tambahkan dengan rosella, karena rosella ini tinggi vitamin C ya, tadi gamat untuk regenerasi sel. Jadi ini nutrisi dari dalam, plus kita juga perhatikan untuk harian kita. Itu untuk saya sendiri ya, saya juga ya memang itu pola hidup sehat memang tidak mudah, tapi kalau kita tidak lakukan sekarang, maka nanti 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi, nanti badan kita nanti enggak bagus ya kondisinya. Jadi kita mesti perhatikan. Jadi setiap hari memang saya selalu menjadwal untuk jus buah sayur. Nah, jus buah sayurnya itu saya mix biasanya ya. Bisa antara campuran pokcoy ya, sawi daging, kemudian timun sama nanas ya. Nanas itu diperlukan karena untuk seger-segeran dan tanpa gula. Jadi ibu-ibu jelita lolita perhatikan gula pasir itu sudah seharusnya ditinggalkan. Kalau saya sendiri sudah meninggalkan gula pasirnya sudah lama. Jadi lebih gunakan gula aren ya, ataupun di HN itu juga dijual mereka itu gula cair atau hilwa. Jadi kalau misalkan pun kita terpaksa harus minum di luar ya, terpaksa kalau ada sih air putih, kalau nggak ada ya udahlah teh tawar atau jeruk tawar hangat gitu. Atau biasanya saya bawa sendiri kopi sevel itu minta diseduhkan, jadi saya beli air panasnya. Biasanya kalau udah gitu nggak boleh bayar airnya. Ya seperti ini ya ibu-ibu. Jadi seperti ini. Nah kita bisa variasikan juga seperti ini ya. Gini ya. Kalau dahi itu ke atas ya. Pijatannya. Nah, selalu lakukan ke atas, gerakan ke atas kecuali leher. Leher ke bawah. Nah, ini ke atas. Ini kalau ibu-ibu bisa disiplin ya, paling enggak 5 menit atau 10 menit sebelum tidur selama 7 hari, nanti ibu-ibu rasakan bedanya. Pasti akan berbeda. Nanti tekstur kulitnya, apalagi kalau pakai Deep Beauty. Jadi kulit yang cantik itu bukan berarti harus putih, tidak. Kulit yang cantik itu adalah kulit yang terawat, yang bersih ya, yang ya tidak ada jerawat ya pastinya. Jerawat bolehlah kalau siklusnya masih ada bulanan ya, biasanya itu jelang bulanan ya. Tapi itu tidak sering. Kemudian tidak ada flek ya. Kemudian terlihat cerah, bukan putih tapi cerah. Ya, cerah ya. Karena cerah itu kenapa ya? Karena khususnya bagus, makanannya dijaga, lebih dominan sayur buah, lebih dominan makanan yang mengandung enzim yang berserat. Nah, ini seperti ini ya. Jadi
Kalau nganggur-nganggur ya nggak ada salahnya. Ini nanti kalau sudah ini sederhana sekali kok ibu-ibu. Jadi kita cuman gunakan jari. Kalau dulu di beauty ada alat ya, sekarang nggak ada. Nggak apa-apa kita gunakan jari-jari. Mungkin itu tips dari saya untuk pagi ini. Nah, setelah gunakan di beauty ini, kita bisa lanjutkan dengan penggunaan day cream ya, day cream. Kalau kita mau beraktivitas di luar, selalu gunakan day cream, beraktivitas di luar maupun di dalam rumah karena ada SPF-nya. Ini akan melindungi kulit kita dari UVA, UVB dan juga sinar biru. Dan malam hari setelah di beauty gunakan night cream ya. Night cream boleh nggak dipakai tapi di beauty-nya wajib. Nah, kadang-kadang ini suka terlewatin. Enggak apa-apa. Yang penting di beauty-nya wajib dan lakukan pemijatan. Mungkin itu mungkin ada yang mau ditanyakan sedikit ya, sudah lewat jam ya. Iya, Itu Bu Yani ya. Semoga bermanfaat yang sedikit ini ya, sampai ketemu lagi mungkin di acara offline ya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah atau kekurangan ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak jazakillahumullah Bu Nurul dan juga Bu Siti Haula. Ilmunya sangat bermanfaat sekali dari Bu Hajah Nurul ini. Kesimpulan materinya ada kita harus rajin membersihkan wajah, penggunaan krim dengan protek UV yang kita sudah punya dengan day cream dan night creamnya, ada pijat wajah, kita bisa menggunakan minyaknya zaitun, bisa HS, bisa deep beauty. Perawatan buan ini ada peeling atau scrubbing, bisa menggunakan andro. Maskernya bisa menggunakan spirulina dengan zaitun. Dan jangan lupa pijatan limfatik. Tadi ditekan di titik-titik tertentu. Nah, itu sesering mungkin gitu ya Bu Hajah Nurul ya. Kalau limfatik itu bisa dilakukan sambil mandi ya, kalau kita masih pakai body wash ya, atau setelah mandi kita bisa oleskan MHS kemudian lakukan limfatik gitu. Jadi badan dan wajahnya seimbang. Jangan lupa nutrisi dari dalam. Ya, betul. Karena you are what you eat. Jadi dirimu adalah apa yang kamu makan. Jadi apa yang kita makan sekarang itu nanti akan mempengaruhi kesehatan kita 10 sampai 20 tahun ke depan. Kita harus ingat itu, investasi kesehatan. Satu lagi mungkin tipsnya Bu Hajah Nurul. Nah, mungkin ini guyonannya. Kalau HNI itu bisa mencapai 8 digit, itu juga bisa sumringah wajahnya, Bu. Oh ya, itu pasti 8 digit itu pasti. Cuman saya masih belum. Nah, nanti kita belajar sama mentor kita Mbak Elin ataupun Mbak Anita ya. Itu nanti bisa kita undang di sini. Tapi nanti itu materinya jadi beda. Betul itu Bu. Karena tanpa itu tadi, tanpa fulus ya kita jadi ya kurang bisa lah beli-beli yang macam-macam ya. Juga nanti apa yang kita makan juga terbatas nih. Ya, kita ikhtiar dulu lah ya. Bismillah ya. Bu Yani jadi panjang. Baik, terima kasih. Ini tadi masukan dari chat. Mohon materi bisa di-share di grup dan segera mengagendakan offline gitu, Bu Nurul. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bu Siti Haula yang motivasinya dengan rasa ingin tahu yang tinggi, belajar terus dan berjuang untuk mensiarkan produk halal dan sunnah. Semoga ini menjadi amal jariah Bu Siti Haula dan juga Ibu Hajah Nurul. Ada Bu Rosfani mengangkat tangan, apa ada mau yang ditanyakan? Iya Bu, makasih. Assalamualaikum. Perkenalkan saya. Waalaikumsalam. Rosfani dari Palu, karena waktunya iya. Buru-buru. Ini Bu, saya boleh minta materinya dibuatkan semacam materi begitu biar saya bisa duplikasi, saya bisa sharing, maksudnya saya bisa gunakan buat home sharing nanti buat teman-teman di Palu, Bu. Insya Allah nanti saya mau ditanya, cuman waktunya kayaknya sudah terbatas. Iya Bu, iya Insya Allah nanti saya buatkan. Jazakillah khairan. Iya Pak Yaki ya. Insya Allah nanti saya buatkan, ini kebetulan saya kan nggak buat slide-slide-nya. Jadi
insya Allah ya, nanti nunggu. Ya, Karena mau nanti ikut saya akan offline buatkan mungkin segera. kejauhan. Iya, Bu. Insya Allah, Bu. Nggih. Nanti juga mungkin bisa disimak di YouTube-nya. Biasanya kalau di BC Magetan ini ada rekaman YouTube-nya, Bu. Oh Nanti iya, tinggal siap, ditunggu. Bu, siap. Biasanya besok atau kapan gitu ya. Itu 1-2 hari setelah kita acara ini biasanya sudah ada YouTube-nya. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama Bu Roswani. Bu Baik, Yani, terima kasih. kita doakan juga untuk soulmate saya. Kan kita semua Buli Aksana supaya segera sehat kembali ya Bu. Buli, segera bisa beraktivitas kembali. Buli. Matur nuwun Ibu. Amin. Oke. Baik. Terima kasih Bu Rosvani dan juga Bu Hajah Nurul karena waktu yang sudah jam 7 lebih 10 menit. Mari kita akhiri dulu. Ini ada kaflingan tadi, kaflingan amal jariah. Ditunggu kita semua Bu Nurul untuk materinya untuk bisa di-share dan kita replikasikan, kita share lagi ke yang lain. Insyaallah. Nggih. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Sucipto dan juga Bu Ani, Bu Siti Haula, Bu Hajah Nurul. Semoga menjadi catatan amal jariah kita dan Allah ridho dan senang cinta dengan kita yang memperjuangkan kehalalan tadi. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini dimudahkan semua untuk berziarah ke Mekah Madinah. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan disempurnakan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sampaikan dan terima kasih semuanya telah bergabung, dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena jam sudah menunjukkan jam 7:11. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani.